Dari sisi pembelajaran, saat ini banyak kelas dilakukan secara konvensional dalam suatu perkuliahan. Dalam kelas konvensional tersebut, mahasiswa cenderung belajar banyak teori yang terlepas dari kehidupan real. Di samping itu, dalam kelas konvensional, mahasiswa sering merasa bosan karena kelas berlangsung secara monoton, maka dibutuhkan pembelajaran alternatif. Salah satunya adalah service learning atau pembelajaran berbasis layanan. Di sisi lain, masyarakat mitra memiliki persoalan terkait dengan proses produksi yang dijalankan. Masyarakat mitra memiliki beberapa persoalan terkait dengan produk seperti packaging yang kurang, produk mitra tidak memiliki label, produk mitra tidak memiliki PIRT, dan produk mitra tidak memiliki sertifikasi halal. Di samping itu, masyarakat mitra cenderung mengandalkan pada proses pemasaran yang sifatnya konvensional. Mereka hanya memajang dagangannya di depan rumah dengan asumsi bahwa para pembeli akan datang dengan sendirinya. Atas dasar itu, perlu dilakukan penguatan produk dan model pemasaran alternatif, yaitu pemasaran digital. Pelatihan ini juga dipandu dengan menggunakan modul. Tim membuat 4 modul standar untuk WhatsApp Business, Instagram, Tokopedia, dan Shopee. Menghadapi berbagai persoalan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tim membuat sebuah rancangan intervensi. Yang pertama, dalam kaitannya dengan pembelajaran. Tim melakukan pembelajaran berbasis layanan, di mana dalam pembelajaran berbasis layanan ini melibatkan peran mahasiswa dengan masyarakat mitra. Untuk mahasiswa, pembelajaran ini merupakan alternatif solusi dari pembelajaran konvensional. Untuk masyarakat mitra, melalui pembelajaran ini, beberapa persoalan terkait dengan persoalan produk bisa teratasi dengan cara yang memadai. Di samping itu juga, melalui pembelajaran lapangan ini, mahasiswa juga diarahkan untuk terlibat mengatasi persoalan mitra, mulai dari pengemasan produk, pemberian label, dan juga pemasaran digital. Setelah melakukan pelatihan, tim melakukan monitoring melalui media sosial, marketplace, dan Google Business. Sebagai penutup, service learning merupakan alternatif dalam mewujudkan proses pembelajaran yang kontekstual, yang tidak terjebak pada kegiatan klasikal, dan sekaligus juga merupakan alternatif solusi dalam memecahkan berbagai macam persoalan mitra. Saya Anastasia dari Widya Mandala Surabaya. Saya semester 7 sekarang. Pengalaman saya untuk intervensi di Kenjeran itu saya merasa senang dan merasa puas karena saya bisa membantu mereka, terutama di masa pandemi ini. Mereka bisa terbantu mungkin karena pandemi ini mereka sepi, nggak ada pengunjung, nggak ada yang beli. Terus saya akhirnya membuatkan toko online mereka, jadinya mereka bisa mendapatkan pelanggan dari situ. Dan saya mungkin ada kesulitannya, mereka kurang mengerti, bisa kurang memahami apa yang saya omongkan, tapi saya belajar banyak supaya gimana cara menjelaskan ke orang itu lebih mudah dimengertinya, terutama kan mereka juga memang kurang pengetahuannya. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Jordi Kusuma Sanjaya, merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menjalankan Abdimas yang dilakukan di Kenjeran. Pada Abdimas kali ini kami mendapatkan kesempatan untuk mengajari beberapa UKM terkait penggunaan WhatsApp Business dan juga e-commerce. Perasaan saya yang pertama kali adalah senang karena bisa mendapatkan kesempatan yang sangat berharga yang belum tentu bisa didapatkan oleh teman-teman. Lalu yang kedua, saya juga belajar banyak dari kegiatan ini, yaitu kita sebagai anak muda yang paham teknologi seharusnya bisa membantu untuk mengajarkan
kepandaian yang kita miliki dalam penguasaan teknologi, karena masih banyak orang yang belum beruntung untuk bisa menguasai teknologi seperti kita. Seperti contoh kemarin ketika saya melakukan kunjungan di Abdimas ini, saya masih melihat banyak orang yang sudah tua tetapi masih bisa belum menguasai teknologi. Padahal teknologi ini merupakan salah satu tuntutan yang kita perlukan di dunia yang serba digital ini, apalagi untuk masalah penjualan ataupun pemasaran. Pelajaran yang berharga ini bisa menginspirasi saya untuk bisa mengajarkan orang pada orang yang lebih tua dalam menggunakan aplikasi digital supaya mereka bisa bersaing dengan perusahaan lainnya yang telah modern, ataupun mengajari mereka supaya tidak tertinggal pada informasi teknologi pada zaman sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Pengurusan izin PIRT sedang ramai diperbincangkan oleh banyak masyarakat, khususnya pada pelaku UMKM di Indonesia, seperti pada UMKM hasil laut di Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya, yang belum mempunyai kesadaran untuk memiliki PIRT, dan juga edukasi mengenai penguatan produk PIRT, dapat dilihat pada produk-produk dalam foto tersebut. Sebenarnya, apa sih PIRT itu? Mengutip dari media sosial Instagram resmi Kemenko PUKM, izin PIRT atau yang lebih dikenal dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPPIRT merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota terhadap hasil produksi IRT yang memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Izin tersebut bisa jadi penjamin dan barang bukti bahwa produk pelaku UMKM layak dan aman untuk dikonsumsi. oss.go.id merupakan laman untuk pengurusan izin PIRT yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Maka dari itu, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk pengurusan izin PIRT merupakan hal yang sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan di sana. Pelatihan ini dibawakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Materi yang dibawakan oleh kedua narasumber ini mengenai apa itu PIRT sampai langkah-langkah untuk mengurus izin PIRT secara online. Penjelasan yang dilakukan dengan menggunakan media presentasi dan melakukan praktek secara langsung kepada masyarakat yang didampingi langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Melalui pelatihan ini diharapkan masyarakat mampu mengurus izin PIRT secara mandiri dan tidak lagi merasakan kesusahan dalam hal perizinan melalui media online. Hai, saya Navia. Saya pemilik toko kerupuk Risma 1 dan juga Risma 2. Hari ini saya mengikuti pelatihan untuk sertifikasi PIRT dan juga halal. Meskipun ada kendala ya, tapi alhamdulillah sudah mulai dibantu. Harapannya semoga kerjasamanya nggak hanya sampai di sini. Dan juga terima kasih untuk para mahasiswa sudah dibantu dibikinkan label, dibikinkan logo. Terima kasih. Pengurusan sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting dilakukan bagi pelaku usaha UMKM. Namun, sama halnya seperti PIRT, produk-produk hasil laut di Sukolilo Baru, Kenjeran, Surabaya. Produk-produk tersebut juga belum memiliki sertifikasi halal sebagai penguatan produk UMKM. Sebenarnya, apa itu sertifikasi halal? Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan kehalalan dari suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH setelah melalui serangkaian proses sertifikasi sesuai dengan ketentuan regulasi yang melibatkan sejumlah pihak untuk memastikan kehalalan suatu produk. Sertifikat halal menjadi alat dalam jaminan produk halal atau JPH, sekaligus sebagai bentuk kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk. Halal.go.id merupakan laman untuk mengurus sertifikasi halal melalui media online. Maka dari itu, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk pengurusan sertifikasi halal merupakan hal yang sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan ini dibawakan langsung oleh Bapak Joseph Lulup Purnomo dan Ibu Margareta. Materi yang dibawakan oleh kedua narasumber ini mengenai apa itu sertifikasi halal sampai langkah-langkah untuk mengurus izin sertifikasi halal secara online. Penjelasan yang dilakukan dengan menggunakan media presentasi dan melakukan praktek secara langsung pada masyarakat yang didampingi langsung oleh Bapak Joseph Lulup Purnomo dan Ibu Margareta.
Melalui pelatihan ini diharapkan masyarakat mampu mengurus sertifikasi halal secara mandiri dan tidak lagi merasakan kesusahan dalam hal perizinan melalui media online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Indriani Raharjo. Saya pemilik toko kerupuk Amanatillah yang berada di Jalan Sukolilo Sukoharjo 100 nomor 15 Kenjeran, Surabaya. Saya ingin menceritakan tentang pelatihan hari ini bersama dari Widya Mandala, yang pelatihannya berisikan pendaftaran PIRT sama sertifikasi halal. Ya, alhamdulillah dengan adanya pelatihan ini saya punya pengalaman dan saya bisa dibantu untuk kepengurusannya lebih mudah dan lebih tahu. Yang selama ini saya kurang tahu jadi tahu, dan saya sangat bersyukur karena ada yang membantu untuk pengurusan ini. Saya terima kasih banyak kepada rekan-rekan Widya Mandala dan juga dinas terkait yang ada di dalam acara hari ini, dan juga pihak kelurahan yang sudah memfasilitasi tempatnya. Terima kasih banyak, saya selaku pelaku UKM, terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Sela Amanda. Kalau nama toko Kerupuk Hikmah. Kalau di sini produk unggulannya itu kayak terung, teripang, urat teripang gitu. Paling laris itu mau menjelang Ramadan, Lebaran, atau kayak gini tahun baru, liburan sekolah biasanya. Nama saya Nafia Rahmawati. Untuk nama toko ada toko Risma 1 dan juga toko Risma 2. Produk unggulan, saya punya belinjo udang, ada kentang udang, ada peyek. Untuk yang khas laut ada yang teripang, ada yang terung, jadi macam-macam ya. Kintal. Ini kalau sekali order kentang udang itu, satu orang sampai 20 ton, 10 ton. Sudah bukan kintal lagi. Harapan saya khususnya warga Surabaya bisa datang ke tempat kami untuk bisa mencicipi atau membeli oleh-oleh, baik untuk menikmati sendiri atau buat oleh-oleh ke keluarga, ke luar kota, dan sebagainya.